Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Lailatul Fitria Wulandari, NIM 202030009. Saya dari kelas Tarjamah 1A. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan sedikit tentang proses kerja tarjamah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS. Hayya bina nabda dirasatana bikiraatil Fatihah. Baik, langsung saja. Jadi di sini kita akan terlebih dahulu memahami tentang pengertian proses penerjemahan. Yang pertama ada menurut Hornby bahwa proses adalah serangkaian operasi yang secara sengaja dilakukan. Kemudian pendapat yang kedua ada dari Adam Gatsby et al. Yang mendefinisikan proses sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai hasil tertentu. Kemudian yang ketiga ada dari John Sinclair mendefinisikan bahwa proses itu sebagai process is a series of actions which are carried out in order to achieve a particular result. Jadi berdasarkan tiga batasan proses tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan proses adalah serangkaian tahapan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Kemudian dalam penerjemahan, hasil yang dikehendaki tentunya adalah terjemahan yang baik. Sedangkan kita tahu bahwa ciri terjemahan yang baik adalah terjemahan yang akurat, terjemahan yang tepat, dan wajar dalam bahasa sasaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses penerjemahan adalah serangkaian tahapan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghasilkan terjemahan yang akurat, tepat, dan juga wajar. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses kerja tarjamah. Jadi, secara umum proses kerja tarjamah itu ada tiga. Yang pertama ada penyelaman naskah sumber, yang kedua penuangan pesan ke bahasa sasaran, dan yang ketiga editing. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu proses kerja tarjamah. Mulai dari yang pertama yaitu penyelaman naskah sumber. Jadi tahap pertama awal menerjemah itu adalah memahami secara global arah dan isi buku yang hendak diterjemahkan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya melalui pembacaan judul secara cermat dengan mengeja setiap kata yang membentuk judul tersebut. Cara lain yang cukup membantu dalam menangkap arah global buku adalah mencermati sebaik-baiknya daftar isi. Kemudian langkah berikutnya adalah memperoleh pemahaman tentang posisi buku. Kemudian langkah berikutnya lagi adalah membaca-baca sekilas bagian atau seluruh isi buku, dan langkah yang terakhir adalah membaca buku tersebut secara serius mulai awal hingga akhir buku. Kemudian proses kerja tarjamah yang kedua yaitu penuangan pesan ke bahasa sasaran. Definisi terjemah sebagai kerja transfer pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran adalah definisi yang lebih realistis dan operasional. Sesungguhnya, terjemahan ideal adalah yang tidak hanya berupaya mentransfer pesan, namun juga seluruh teks sebagai totalitas, mulai bentuk linguistik seperti susunan frase, susunan dan bentuk kalimat, sampai kepada suasana batin teks. Orientasi minimal dalam penerjemah adalah hasil terjemahan yang cukup mewakili pesan teks sumber dan tidak ganjil apabila dibaca publik bahasa sasaran. Kemudian proses kerja terjemah yang ketiga yaitu editing. Setelah tahap penuangan selesai, maka secara kasar kerja penerjemah sesungguhnya itu dapat dikatakan selesai. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni mengedit kembali hasil terjemahan sebelum diserahkan kepada editor penerbit atau editor lain. Hal ini penting mengingat hasil terjemahan tersebut sesungguhnya adalah produk suasana psikologi kebahasaan dari penerjemah yang masih fi mangzilah bainal mangzilatain atau dalam satu titik kesadaran, yakni antara kesadaran suasana bahasa sumber dan bahasa sasaran.
Baik, demikian tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Afwan likuli khotoin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.